Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur pada Allah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Selawat dan salam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi diskusi kita, yaitu berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia dan alam. Pembahasan ini menjadi penting karena pada pembahasan sebelumnya kita sudah mendiskusikan tentang pentingnya menggeser cara berpikir kita dari cara berpikir causality menuju cara berpikir maqasidi. Maksud dari cara berpikir maqasidi adalah cara berpikir berketujuan. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu adalah sebuah pedoman, kitab yang berisi pedoman bagi kita, yang di sana terhimpun segala macam bentuk tujuan. Nah, adapun logika causality, sebab akibat, sesungguhnya adalah terletak sebagai secondary logic, yaitu sebagai sebuah logika yang kedua, logika yang melengkapi dari logika kebermaksudan. Nah, karena dia melengkapi, maka kita tidak bisa meletakkan tujuan itu sebagai hanya sebagai mungkin sebagai sebab ataupun sebagai akibat, tidak, tapi betul-betul bagaimana tujuan tadi menjadi dasar logika kita, berpikir kita, kemudian juga dasar tindakan kita. Nah, itulah sebabnya Nabi pun juga mengatakan innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya segala sesuatu, segala urusan itu sangat bergantung pada niat. Artinya apa? Posisi tujuan atau niat ini menjadi sangat fundamental. Nah, ketika kita mendiskusikan ekonomi Islam, maka kita harus tahu dulu apa maksud Tuhan. Artinya apa? Kita menggali lebih lanjut tentang tujuan dari Tuhan menciptakan manusia, menciptakan alam itu apa. Nah, jika itu sudah diketahui, maka kita bisa mengetahui visi dari ekonomi Islam itu sendiri. Nah, kalau demikian, baru kita bisa membangun sebuah konsep ataupun sebuah teori seperti itu. Oke. Nah, oleh sebab itu, memahami tujuan dari penciptaan alam, tujuan penciptaan manusia, merupakan jalan bagi kita untuk memahami lebih lanjut tentang visi ekonomi Islam. Oke, sekarang apa sih tujuan Allah menciptakan alam ini? Nah, ini saya ambil dari pembahasan, elaborasi, kajian yang dilakukan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Ali Abdul Mun'in. Beliau berusaha menggali lebih lanjut apa sih sesungguhnya tujuan dari penciptaan alam ini. Nah, setelah dicoba digali, maka setidaknya ada 5 tujuan alam ini diciptakan. Yang pertama adalah sign-based interaction with human. Artinya apa? Alam itu artinya kan al-alam, seperti yang sudah saya ulas. Al-alam itu artinya berwazankan interaksi. Jadi alam itu berinteraksi dengan manusia melalui tanda-tanda. Nah, inilah sebabnya mengapa pengetahuan manusia yang paling common sense itu adalah pengetahuan yang merupakan hasil dari interaksi manusia dengan alam. Hasil dari interaksi manusia dengan alam. Nah, ini banyak kita temukan pengetahuan-pengetahuan bagaimana
interaksi manusia itu membentuk suatu pengetahuan. Yang kedua, melingkupi manusia dengan nikmat. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan wa asbahu alaihim ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi Allah itu melingkupi manusia itu dengan nikmat, isbah an-ni'am. Itu zahiratan wa batinah. Jadi baik yang zahir maupun yang batin. Jadi Allah menciptakan manusia ini tak lain adalah untuk sebagai kenikmatan bagi manusia, supaya manusia menikmatinya. Dalam pengertian bahwa itulah bentuk kasih sayang Allah. Alam diciptakan, dia menjadi nikmat bagi kita, melingkupi kita dengan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Misal yang secara zat dia ada tapi tidak kasat mata, oksigen. Oksigen kita hirup tiap hari. Bayangkan kalau kita nggak menghirup oksigen, ya mati. Belum lagi nikmat-nikmat lain yang begitu banyak yang di dalam Al-Quran, jika kita berusaha menghitungnya, la tasfuha, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat tadi. Nah, yang ketiga, nah ini yang menarik ya. Selain dia menjadi nikmat, ternyata alam itu menjadi ibtila, ujian bagi manusia. Kenapa? Karena lingkungan alam yang kita huni ini adalah ujian bagi kita. Apakah dia serba kecukupan dari sisi ketersediaan sumber dayanya, ataupun dia langka. Nah, keduanya adalah sebagai ujian. Nah, itulah sebabnya kita diuji bagaimana kehilangan harta benda, kehilangan sawah, ladang, dan lain sebagainya, ataupun yang lainnya. Kita diberi kenikmatan Indonesia ini nikmat sekali, sumber daya alamnya sangat besar sekali, tapi itu menjadi ujian apakah kita mampu mengolahnya secara baik atau tidak. Nah, kalau tidak, maka alam tadi menjadi bisa jadi menjadi sumber bencana bagi kita. Bukan alamnya yang membuat kita celaka, tidak, tapi cara kita berinteraksi, cara kita mengolah alam, cara kita memanfaatkan alam itu adalah salah. Nah, oleh sebab itu dia menjadi bencana bagi kita. Nah, ini turut nanti di penciptaan alam yang kelima. Namun yang keempat, karena dia juga itu tidak, tapi alam itu juga menjadi melayani kebutuhan manusia. Nah, ini juga bagian dari ibtila tadi, bagian dari ujian ya alam terhadap manusia. Apa yang kita butuhkan? Kita butuh besi, ada biji besi. Kita butuh perhiasan, ada emas, ada intan, ada berlian yang disediakan oleh alam, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Mau apa kita? Semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan tersedia di dalam alam. Nah, itulah sebabnya alam bagian, selain dia melayani, dia juga menjadi ujian bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, alam juga menjadi tentaranya Allah. Nah, ini kita tahu ketika hujan turun itu juga adalah berkah, nikmat. Dan tetapi karena ulah kita berinteraksi dengan alam tidak baik, buang sampah sembarangan misalnya, penebangan hutan, perilaku koruptif dengan pembalakan liar, mengubah alam menjadi tempat wisata yang tidak jelas, yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, ataupun aksi tambang yang secara masif tanpa memperhatikan masa depan alam, tanpa memperhatikan proses penghijauan dan seterusnya, maka hujan yang tadinya adalah nikmat berkah bisa saja menjadi bencana. Kenapa? Bukan hujannya itu yang bencana, tidak. Tapi kita sendiri, perilaku kita sendiri yang membuat apapun yang ada di alam ini, yang tadinya semacam nikmat, yang tadinya berkah, bisa menjadi nestapa bagi kita. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan zaharal fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah terjadi kerusakan di laut maupun di daratan, itu semua adalah karena
perilaku, tindakan manusia sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan alam semesta ini suatu saat bisa saja dia menjadi tentara Allah. Oke, itulah 5 garis besar dari tujuan penciptaan alam. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tujuan penciptaan manusia? Nah, secara garis besar, tujuan utamanya manusia diciptakan itu adalah untuk ibadah. Maka tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ma khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Nah, kan tapi ada tujuan spesifik mengapa manusia diciptakan. Yang pertama disebut dengan imarah. Kata imarah ini dari kata amara. Kata apa? Kata amara. Kata amara itu menjadi akar kata dari kata umur atau batas usia yang kita dihidup di dunia ini. Sehingga apa? Dari kata yang sama juga terbentuk kata makmur. Maka sesungguhnya tugas kita sebagai imarah itu adalah memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi ini maksudnya apa? Menjaga kelestariannya, menjaga keberlanjutannya, menjaga kelestarian, keindahan dan seterusnya. Nah, ini imarah. Imarah bukan berarti tidak mempergunakan alam, tidak. Kita boleh pergunakan alam, kita boleh memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan kita, karena memang itu tujuan alam. Akan tetapi, tindakan kita sebagai seorang imarah, maka kita akan menggunakan alam tadi sesuai dengan arusnya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan tujuannya. Sehingga apa? Sekalipun kita mengambil perut bumi dalam bentuk tambang batu bara, dalam bentuk minyak bumi, tapi ada proses penghijauan setelah itu, ada proses pelestarian setelah itu, bukan dilakukan secara masif, bukan dilakukan secara yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Nah, yang kedua adalah ini tujuan penciptaan manusia terhadap lingkungan alam, al-bi'ah at-tabi'iyah. Kenapa? Karena proses penciptaan manusia itu melewati 4 alam ya. Nah, 4 alam. Bahwa kita manusia berasal dari saripati tanah. Artinya kita ini berasal dari alam semesta. Oke. Nah, kemudian alam tadi masuk. Artinya apa? Tujuan pertama kita adalah terhadap lingkungan alam. Nah, saat kita sudah di dalam proses terjadi proses pembuahan, kemudian ditiupkan ruh, maka tugas kita berikutnya adalah berkaitan dengan diri kita sendiri, alam ruh kita. Nah, tugas itu disebut dengan tazkiyah, pensucian. Maka perilaku imarah ini akan sangat bergantung pada bagaimana dia melaksanakan tugas yang kedua, yaitu bertazkiyah, mensucikan dirinya. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Dan seterusnya. Keberuntungan itu hanya untuk orang yang membersihkan dirinya. Nah, alam bisa lestari kalau orang yang melakukan bertasarruf ya, yang mengolah alam itu mempunyai jiwa yang bersih. Tapi kalau jiwanya tamak, rakus, loba dan seterusnya, maka alam tadi akan dieksploitasi sedemikian rupa tanpa memperhatikan kelestariannya. Nah, prinsip bertazkiyah ini menjadi kata kunci dalam penciptaan manusia, bahwa apapun semuanya akan kembali pada tazkiyah. Nah, misal khilafah, orang sering tujuan yang ketiga ya,
Orang sering memahami bahwa khilafah ini adalah kepemimpinan, bahwa manusia itu menjadi pemimpin politik. Oh, tidak. Di dalam Al-Quran, makna khilafah itu bukan berkonotasi sebagai pemimpin politik, akan tetapi sebagai backing. Tugas mulia bahwa manusia itu di muka bumi dalam konteks lingkungan sosialnya adalah khilafah. Khilafah bermakna apa? Khilafah yang membawa misi keadilan, yang membawa misi ketertiban sosial, keadilan sosial, seperti itu. Nah, kalaulah dimaknai demikian, fungsi khilafah ini tidak harus menunggu seseorang tadi menjadi pejabat publik atau menduduki jabatan tertentu, tidak. Karena sesungguhnya tugas kita semua adalah sebagai khilafah. Kita menjaga, menjadi agent dari proses menciptakan keadilan, proses menciptakan ketertiban sosial, dan seterusnya. Nah, khilafah yang baik tentu adalah khilafah yang menjaga menjaga kemurnian, kesucian dirinya, yaitu orang yang senantiasa bertazkiyah. Oke. Nah, begitu juga ketika kita masuk pada tujuan penciptaan manusia yang keempat, yaitu manusia terhadap lingkungan alam, lingkungan sekitar, lingkungan buatannya, terhadap televisi, terhadap gadget, terhadap apa lagi, terhadap semuanya, semua benda-benda buatan, maka manusia diciptakan berinteraksi dengan benda-benda buatan itu tujuannya apa? Maqasid based utilization. Maksudnya adalah bagaimana kita memanfaatkan benda-benda buatan tadi sepenuhnya untuk, pertama, untuk menjaga kemurnian jiwa kita, menjaga kelestarian alam, menjaga relasi sosial kita agar tetap baik, seperti itu. Nah, menjadi keliru ketika kita menggunakan benda-benda buatan seperti menggunakan handphone, akan tapi merusak relasi kita sesama dengan makhluk sosial, merusak diri kita. Artinya karena kecanduan apa segala macam, pikiran jadi rusak dan lain seterusnya, itu adalah berarti kita harus meninggalkan barang-barang buatan seperti itu, ataupun merusak lingkungan. Nah, ini juga ini. Nah, tujuan penciptaan ini ya, bisa kita bariskan seperti ini. Imarah, fungsi imarah, tujuan kita sebagai imarah, kita diciptakan sebagai imarah adalah terhadap lingkungan alam. Tazkiyah terhadap lingkungan psikologis kita. Khilafah terhadap lingkungan sosial kita. Istikhdam al-maqasidi atau menggunakan maqasid based production and consumption itu adalah terhadap lingkungan buatan. Nah, inilah hakikatnya kita diciptakan. Terhadap alam kita dituntut untuk menjaga, memakmurkan alam. Terhadap jiwa kita, terhadap diri kita dituntut untuk menjaga kemurnian, kesucian. Terhadap lingkungan sosial kita berusaha untuk menjadi social security, menjaga keamanan, ketertiban, menjadi agent untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Nah, terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, bagaimana kita bisa manfaatkan apapun benda-benda buatan untuk mencapai tujuan yang lainnya ini. Jangan sampai tujuan fungsi imarah, fungsi tazkiyah, fungsi khilafah dikendalikan oleh lingkungan buatan. Nah, ini yang keliru ya. Nah, pada akhirnya dapat kita pahami dengan demikian artinya kerangka visi ekonomi Islam itu pada dasarnya bergerak antara bagaimana kita berinteraksi dengan alam, kemudian menikmati alam sebagai nikmat. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk apa? Di dalam kan kita menggunakannya dengan cara imarah. Kita makmurkan alam tadi dengan imarah, memakmurkan alam, menjaga kelestarian alam. Manfaatkanlah alam semaksimal mungkin. Mau buat ambil batu baranya, mau diambil emasnya, diambil minyak emasnya, boleh. Tapi jangan lupa kita jaga kelestariannya. Yang kedua,
alam juga, diri kita sendiri bagian dari alam. Nah, komponen yang tertinggi pada diri manusia itu karena kita adanya nafs atau ruh, yang ruh tadi menuntut kita untuk menjaga kesuciannya. Artinya apa? Kita untuk selalu bertazkiyah, mensucikan diri. Nah, terhadap lingkungan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, kita dituntut untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi, menjaga apa namanya itu semuanya, semua yang kedamaian, kemakmuran dan lainnya. Nah, pada akhirnya terhadap lingkungan buatan, benda-benda buatan, mau gadget, mau handphone, mau laptop, mau televisi dan lainnya, kita dituntut untuk bagaimana manfaatkan semuanya itu untuk mencapai tujuan kita sebagai imarah, tujuan kita sebagai bertazkiyah pada diri kita, tujuan kita sebagai khilafah. Oke, nah setelah memahami maksud penciptaan alam, maksud penciptaan manusia, pada pembahasan selanjutnya kita akan mengetahui, coba mendalami bagaimana kita bisa mencapai tujuan tadi, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita sebagai imarah, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita sebagai bertazkiyatun nafs, bagaimana menjadi khilafah, dan bagaimana menggunakan semuanya itu dengan berbasiskan pada maksud istiqdam al-maqasidi. Nah, pembahasan semua itu akan mulai masuk ke ranah epistemologi. Epistemologi itu pengetahuan tentang pengetahuan. Artinya apa? Struktur dari ilmu pengetahuan tadi. Sumber pengetahuannya apa, bagaimana cara menggali pengetahuannya, dan seterusnya. Oke, demikian untuk pembahasan kita tentang tujuan alam, penciptaan alam dan manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan bacakan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.